kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Senang sekali saya Aulia Salsa bisa menemani Anda dalam program Mobil Talk Show bersama BNNP Jawa Tengah. Dan tentunya pada hari ini kita akan berbincang dan membagikan inspirasi dan juga wawasan untuk generasi muda anti narkoba. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Rohis Jawa Tengah, yang dimana sudah hadir bersama saya. Ini ada Ketua DPW AKPAI Jawa Tengah, Dr. Heri Nugroho. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang Kak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, semangat. Selalu semangat, Masya Allah. untuk bermanfaat untuk umat. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Saya juga semangat ini ya Bapak ya. Ya. Oke, dan selanjutnya ini ada Ketua PW Rohis Indonesia Jawa Tengah, Kak Nadifu Nazaka Endodinata. Selamat siang Kak. Siang, Kak Nadif panggilannya ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang karena baru aja dilantik. Baru saja dilantik. Wah, ini pasti dengan apa ya? Perasaan dan vibes yang berbeda ya Kak yang menjadi ketua. Wah, luar biasa sekali. Dan pemirsa, tema kita hari ini yaitu Rohis Jateng, membangun generasi berkarakter, berprestasi dan bebas narkoba. Dan kita akan melihat ini bagaimana peran Rohis dalam membentuk karakter generasi muda yang bebas narkoba serta menjadi bagian dari gerakan pencegahan narkoba. Kita bisa terlebih dahulu bertanya kepada Kak Nadif. Ya pemirsa ya, ini kan Kak Nadif tadi baru saja bilang kalau baru dilantik ya Kak sebagai ketua. Nah ini gimana rasanya Kak setelah dilantik? Sangat senang kali karena memang hari ini adalah hari penentuan saya. Wah, lama banget aku mau jadi ketua Rohis. Nah, alhamdulillah hari ini saya sangat senang banget setelah dilantik menjadi ketua Rohis PW Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, ini salah satu kesempatan yang luar biasa dan juga menjadi pengalaman yang luar biasa juga ya Kak ya. Oke, nah Pak Heri, kira-kira dari kolaborasi ini ya bersama Rohis dan juga BNNP Jawa Tengah, kira-kira seberapa penting sih Pak mungkin dari pandangan Pak Heri sendiri? Ini sangat penting sekali. Iya. Luar biasa, menjadi contoh kolaborasi yang keren dari AKPAI Jawa Tengah, kemudian BNNP, Udinus, ya, TVku, serta tentunya Rohis yang di sini DP AKPAI Jawa Tengah yang memang isinya adalah guru-guru agama Islam dari semua jenjang, yang dulu tahun 2018 kita diamanai langsung Pak Gubernur ini. Wah, luar Jawa biasa Tengah sekali. ini, Iya. iya, gak main-main. Dan juga Bapak Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Kenapa Rohis ini yang bina AKPAI itu? Iya. Karena selama ini dulunya yang bina itu adalah para alumni gitu. Oh, Ya, begitu. ya bagus. Cuma ada beberapa catatan yang di sini ada laporan dari bawah. Ternyata Rohis yang sebelum kita bina itu ternyata ada yang terpapar radikalisme. Oh, begitu. Ya, dan seterusnya, sehingga kami dari AKPAI terpanggil untuk mendampingi, membina teman-teman Rohis ini. Yang tentunya ini kita melihat peran yang luar biasa. Karena apa? Rohis ini, para pengurus ya Mas Nadifu, ini teman-teman semua adalah calon pemimpin masa depan. Tentu, Nah, generasi masa depan ya betul Bapak sekali. Kalau ini Rohisnya baik, insya Allah ya Indonesia akan baik. Baik juga. Ya, Rohisnya kuat, insya Allah Indonesia akan semakin kuat juga. Iya. Seperti itu. Jadi generasi yang baik juga pasti akan menjadikan hasil yang baik juga untuk kedepannya. Iya, betul ya, sekali. Sehingga kami di sini karena di antara masalah remaja sekarang adalah narkoba. Ketika ditawari dari IKA Udinus, kemudian TVku, oh siap sekali nih. Iya. Saya lama sekali memang kepingin berkolaborasi dengan BNNP, kita bersama-sama karena kita di sini kan nggak bisa sendiri ya. Iya, betul. Ya, kita harus berkolaborasi karena mengawal remaja ini ada tugas kita bersama. Iya. Semakin banyak, insya Allah semakin kita ini semakin kuat nanti untuk mendampingi, untuk
ngawal anak-anak semakin yang insya Allah ke depan menjadi pemimpin yang soleh. Soleha, Ya, luar biasa sekali Bapak. begitu. Dan tentunya ini kan dalam pencegahan narkoba sendiri ini pasti ada edukasi dan untuk generasi muda itu sendiri ya Bapak Iya, ya. betul sekali. Nah ini kira-kira kalau pendapat dari Pak Heri sendiri, mengapa edukasi ini mungkin perlu dilakukan dan seperti apa mungkin tantangannya di era digital sekarang ini Bapak? Iya, betul sekali Kak. Terkait dengan tantangan ini, karena sekarang ini kan anak dunianya tidak hanya dunia nyata, Iya betul ada Bapak. dunia maya itu Iya. yang mungkin terkutip alam goib ya, tapi Iya. kita karena nggak bisa Iya, betul. langsung melihat, kita nggak bisa langsung langsung berhadapan ya. Mm-mm. Hanya lihat di dunia maya. Yang di sini tentu kita perlu ya dua-duanya. Iya. Ada yang luring, ada yang dunia maya, kita harus semuanya. Makanya di sini terima kasih sekali yang BNNP, kemudian TVku, IKA Audinus ya. Ini kolaborasi bersama sehingga nanti anak-anak bisa mengetahui lebih lanjut, kan preventif di sini. Iya. Eh, Pemirsa, tentunya dari edukasi-edukasi yang ada dan itu juga pasti ada pengaruh-pengaruh negatif yang berpengaruh kepada generasi muda. Kalau dari Mas Nadif sendiri, dari Kak Nadif sendiri, pengaruh negatif apa sih yang perlu diwaspadai untuk anak muda mungkin yang relate di kehidupan sehari-hari ya Kak Nadif ya? Jadi banyak sekali seperti resiko dalam melakukan sesuatu apapun terkait pilihan kita sendiri. Jadi kan kita memang dari awal kita harus berhati-hati dalam pilihan kita sendiri. Jadi mau tidak mau kita memang dari awal tidak boleh termakan sama omongan orang lain, terus ajakan orang lain. Jadi memang pilihan itu penting yang pertama. Dan kenapa sih kita tuh harus memperhatikan cara bahasa kita dalam mengungkapkan sesuatu, karena itu memang sangat berpengaruh. Jangan sampai pilihanmu itu menghancurkan apa yang kamu mau di masa depan. Jadi harus berhati-hati, mungkin pilih-pilih pertemanan itu ternyata perlu ya Mas ya. Oke, dan kira-kira generasi muda saat ini yang Kak Nadif sendiri rasakan ya, kira-kira ini sudah sadar belum ya akan bahayanya narkoba itu sendiri? Menurut saya sendiri belum ya, tergantung dari kita lihat sendiri nih. Kemarin saya lihat di berita tuh masih ada 2,3% dari remaja di Indonesia yang masih memakai narkoba itu sendiri. Disalahgunakan gitu ya Kak ya? Ya, kan? Oke. Jadi kita bisa lihat sendiri, misal di Indonesia sendiri kan mempunyai banyak sekali juta-juta. Jika kita mempersenkan di 2,3 itu, kita mempunyai 14 juta. Sekitar 14 juta pelajar-pelajar yang masih menggunakan atau menyalahgunakan narkoba ini sebagai pemuas hasilnya sendiri. Mungkin dari awalnya coba-coba itu ya mungkin harus dihindari ya Kak ya. Lalu dari coba-coba itu sendiri akan menimbulkan ketergantungan yang justru tidak baik untuk dampak diri sendiri dan juga ke depannya. Oke, dan pemirsa, tentunya edukasi itu adalah langkah awal yang dimana lebih penting adalah bagaimana pengetahuan itu diwujudkan dalam kehidupan nyata. Lalu apakah langkah dan komitmen dari Rohis Jawa Tengah ke depan? Usai jeda kita akan bahas, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mobil Talk Show. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, pembinaan karakter menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang berakhlak, berprestasi, serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Sebagai bagian dari rangkaian program Moshow, Mobil Talk Show, menghadirkan liputan khusus pelantikan pengurus Rohis se-Jawa Tengah tahun 2026. Bertempat di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada 15 Juni 2026, para pengurus Rohis dari berbagai sekolah di Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara IKA Alumni Universitas Dianuswantoro dan BNNP Jawa Tengah dengan dukungan mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro sebagai pelaksana kegiatan. Rangkaian acara diawali dengan sambutan dari Ketua Harian IKA Alumni Universitas Dianuswantoro, Dr. Heri Pamungkas, SS, MIKOM, yang mengajak seluruh pengurus Rohis untuk menjadi pemimpin muda yang berintegritas, adaptif,
dan mampu membawa perubahan positif di era digital. Sebagai bekal menjalankan peran tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang disampaikan oleh Jamaluddin Ma'ruf, S.Farm. Melalui sesi ini, peserta diajak memahami dampak narkoba terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan, sekaligus memperkuat komitmen untuk menjadi pelopor lingkungan sekolah yang bersih dari narkoba. Di penghujung acara, peserta juga memperoleh pembekalan dari Swita Amalia Hapsari, MIKOM. Melalui materi, jadi konten edukator anti narkoba. Peserta didorong untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan pesan-pesan edukatif, mengampanyekan gaya hidup sehat, serta menginspirasi generasi muda agar menjauhi penyalahgunaan narkoba melalui konten digital yang kreatif dan positif. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Mo Show, Mobil Talk Show. Oke, selanjutnya di segmen kali ini tentunya kan pasti pemirsa masih bertanya-tanya mengapa sih Rohis kita di sini membahas tentang narkoba, dan mungkin dari Kak Nadif sendiri dari pernyataan Kak Nadif sendiri nih, kira-kira kenapa sih Rohis memiliki peran penting dalam pencegahan narkoba? Baik, yang tentunya yang kita lihat saat ini, kenapa sih Rohis itu salah satu faktor kenapa penting untuk memberantas seperti pecandu narkoba seperti itu. Dan salah satu kegiatan yang sering kita lakukan adalah dakwah. Dan dengan cara dakwah itu sendiri kita bisa menyebarluaskan materi-materi yang ingin kita sampaikan, dan kita bisa membawa materi saat dakwah itu, kita bisa memberi seperti apa sih bahayanya saat mengonsumsi berlebihan narkoba seperti itu. Dan mungkin itu salah satu hal yang efektif untuk mengingat jikalau di era digitalisasi saat ini kita kan sangat marak sekali media sosial saat itu. Iya. Nah, dan kita bagaimana mungkin kita itu bisa memanfaatkan media sosial untuk yang memberikan dampak positif bagi kita semua. Jadi mungkin dari aku seperti itu aja sih. Oke, dan tentunya intinya dari pencegahan narkoba ini sendiri tidak terkhususkan untuk siapa, tapi juga siapapun juga itu penting ya Kak ya. Oke, dan peran penting dalam pencegahan narkoba ini tidak hanya pada Rohis saja, tapi juga terkhusus generasi muda. Terlebih juga di Rohis ini kan banyak generasi mudanya juga ya Bapak ya. Yeah. Jadi penting juga dalam pencegahan narkoba itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri, kira-kira bagaimana Rohis ini menjadi contoh mungkin untuk generasi muda, mungkin dari lingkup Rohisnya sendiri itu dalam pengaruh negatif agar tidak terpapar narkoba ini sendiri Bapak? Iya, oke, terima kasih Kak Salsa. Untuk Rohis ini menjadi model Rohis anti narkoba. Ini yang baru kita gaungkan bersama. Harapannya Rohis ini menjadi contoh bagi teman-temannya, karena di sekolahnya dia menjadi pengurus yang tentu mulai dari diri sendiri, kemudian juga mengajak kepada temannya yang ada di sekolah, di rumah, kemudian juga di masyarakat. Kemudian juga nggak kalah penting bagaimana anak-anak itu, teman-teman itu mengisi dengan hal yang baik. Dengan Rohis ini menjadi media agar anak itu tidak terjerumus kepada pergaulan yang salah, sehingga sampai ke narkoba. Sehingga dengan berbagai proker yang ada itu, nanti secara nggak langsung anak disibukkan dengan berbagai kegiatan yang positif, sehingga endingnya adalah teman-teman dari remaja yang lain itu tidak mengonsumsi narkoba, tapi mengonsumsi yang halal ya, halal dan thayyib begitu. Yang positif ya, iya, Bapak ya. betul. Tentunya juga ini baik juga dan menjadi ruang di Rohis sendiri menjadi ruang yang aman, sehat, dan Betul. tentunya bebas dari penyalahgunaan narkoba itu Iya, sendiri. betul sekali. Oke. Dan kalau Kak Nadif, kira-kira menurut kamu ini bagaimana sih caranya mengajak mungkin teman-teman agar menjauhi narkoba? Apalagi sebagai Ketua Rohis kan ini sebagai contoh ya pemirsa ya. Kira-kira seperti apa Kak? Atas pertanyaannya. Jadi apa yang saya akan lakukan untuk mengajak teman-teman agar tidak mengonsumsi narkoba atau menyalahgunakan narkoba? Dan yang pertama, saya akan menasihatinya terlebih dahulu terkait jangan gampang terpengaruh dengan orang lain, dan jangan bisa untuk
gampang menerima ajakan untuk orang lain seperti itu. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang dampak atau faktor-faktor generasi muda ini memakan atau mengonsumsi narkoba berlebihan itu karena mereka takut untuk tidak diterima di keadaan atau di temannya seperti itu. Jadi mungkin sebagai ketua sendiri Kak Nadif sendiri mencontohkan untuk tidak mengkonsumsi narkoba itu sendiri sudah sebagai contoh ya Kak ya untuk mungkin para anggota di Rohis itu sendiri. Nah, kira-kira ada tidak inovasi yang mungkin ini kan kamu menjabat sebagai ketua di periode ini dan mungkin seterusnya, ada tidak inovasi yang akan kamu lakukan untuk mengampanyekan hidup sehat dan bebas dari narkoba itu sendiri? Baik, tentunya di sebuah organisasi kan kita mempunyai sebuah program. Betul. Yang dimana kita bisa mendirikan sebuah webinar atau seminar yang diisikan oleh narasumber yang memang berkompeten dalam pencegahan narkoba itu sendiri. Jadi memang sangat penting materi-materi dari narasumber itu diberikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Oke, dan Pak Heri, kira-kira ada tidak dukungan mungkin yang akan menjadi prioritas selanjutnya setelah ini kan? Ini kan ada kolaborasi ya Ya, antara betul Rohis dan sekali. juga BNNP, bagaimana Bapak? Ya, ini pasti ada follow up ya. Iya. Karena ini baru awal yang nantinya kita akan mendalami lebih lanjut terkait dengan bagaimana pencegahan dan juga bagaimana mengatasi masalah terkait dengan remaja yang terpapar dengan narkoba. Sehingga nanti kita harapannya dengan BNNP ini lebih lanjut, lebih dalam lagi baik untuk gurunya maupun untuk muridnya. Karena di SMA SMK itu ada materi terkait dengan pencegahan narkoba. Oke. Nah, dan yang di situ nantinya harapannya murid itu lebih fokus bagaimana menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang berprestasi dan juga dengan menghindari dari narkoba di situ. Oke. Ya. Dan untuk Kak Nadif sendiri dari kolaborasi ini sendiri apa sih yang berkesan dari yang Kak Nadif dapatkan? Menurut saya adalah bagaimana sih cara kita menolak ajaran atau ajakan dari teman-teman saat kita tahu nih kalau memakan atau mengonsumsi narkoba itu hal yang buruk. Jadi kita di sini belajar bahwa cara bagaimana untuk menolak ajakan teman-teman lain untuk mengonsumsi narkoba, dan juga saya belajar banyak untuk bagaimana cara mencegahnya. Oh iya, bagaimana cara mencegahnya, mungkin juga tips agar kita menjauhi hal-hal yang negatif itu sendiri, begitu ya Kak, dari kolaborasi antara Rohis dan juga BNNP Jawa Tengah ini. Dan mungkin penyampaian terakhir dari Pak Heri dan Kak Nadif, mungkin bisa Pak Heri duluan. Terlebih dahulu pesan mungkin yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi muda akan tetap berakhlak dan juga menjauhi narkoba itu sendiri Pak. Oke, baik Kak Salsa. Saya ingat sebuah patah Arab ya. Syubanul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Yang tentunya dari para remaja ini yang nantinya akan menjadi penerus pemimpin masa depan, yang ini tentu bagaimana menyiapkan remaja sekarang yang berakhlak, yang berprestasi dan juga menjauhi narkoba ini. Sehingga dengan waktu yang ada itu, waktu kasaif itu dengan bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan hal yang positif, dan makanya ikutlah ke Rohis di sini sehingga nanti bisa lebih berprestasi, bisa lebih berakhlakul karimah yang tentunya bebas dari narkoba. Gitu kan. Dengan lingkup yang aman, sehat dan sehat, pastinya dengan lingkungan yang positif juga menjauhi narkoba itu sendiri ya Pak, secara sekali. otomatis ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya ini Kak Nadif pesan mungkin sebagai ketua ya, ketua Rohis Indonesia Jawa Tengah, kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk generasi muda dan anggota dari Rohis itu sendiri agar istiqomah dan tetap menjauhi narkoba dan melakukan hal yang positif, hindari hal yang negatif. Baik, tentunya untuk generasi muda saat ini, saya juga termasuk generasi muda. Iya. Saya menerapkan yang namanya selalu berpikir kritis saat menerima apapun informasi di sosial media, karena kan memang saat ini sosial media sangat marak sekali, seperti adanya orang-orang yang pung, dan pung itu salah satu penyandu narkoba, dan mungkin selalu
bisa untuk bilang tidak kepada teman-teman kalian. Jikalau kalian tidak bisa belajar dari hal itu, kalian di saat masa depan nanti kalian akan kaget dengan kondisi apa yang kalian terima saat itu. Jadi menurutku itu aja sih. Jadi berani untuk mengatakan tidak kalau itu terkait dengan hal yang negatif ya. Jadi jangan semuanya selalu iya. Nggak selalu mungkin dari lingkungan kan pasti ke-trigger dorongan-dorongan yang bikin kalau nggak gini nggak keren gitu ya. Dan kalau memang sudah terlihat negatif lebih baik dihindari langsung dan berani untuk berkata tidak dan untuk menolak begitu ya Kak Nadif ya. Oke, baik, tentunya di tengah tantangan yang dihadapi dari generasi muda dengan karakter yang kuat dan lingkungan yang positif, itu akan menjadi benteng yang tidak akan tergantikan. Dan semoga perbincangan hari ini bermanfaat untuk pemirsa dan dapat menjadi gerakan nyata yang akan terus tumbuh untuk generasi selanjutnya. Terima kasih juga untuk Pak Heri dan Kak Nadif sudah berkesempatan untuk memberikan waktunya. Kita berbincang hari ini, memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah untuk menjauhi narkoba. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan. Saya Aulia Salsa dan segenap kru pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat siang.